Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, saudara-saudara. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, Yesus membuktikan bahwa ia hidup. Sekali lagi, iman kita, saudara-saudara, didasarkan pada sebuah bukti yang nyata. Allah tidak dapat kita lihat dengan mata kita sampai sekarang ini. Tetapi bukti kehadiran Allah, bukti adanya Allah itu nyata di depan mata kita. Itu nyata dalam kehidupan setiap hari kita. Tidak terbantahkan bahwa Allah sungguh ada, bahwa Allah sungguh nyata. Demikian juga Yesus Kristus Tuhan kita, saudara-saudara, Dia sungguh-sungguh Allah yang hidup. Bahkan sekali lagi Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan. Karena Dia hidup, saudara-saudara, ketika kita berdoa, kita dapat berdoa dengan yakin Dia mendengar doa kita. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Kalau Dia mati, saudara-saudara, Allah yang mati, kita berteriak seperti apapun juga, tidak ada yang mendengar. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berbicara. Itulah yang mati, saudara-saudara. Tetapi Yesus adalah Allah yang hidup. Dia yang memberikan mata kepada manusia, Dia yang memberikan telinga kepada manusia, Dia yang menciptakan mulut manusia, dan lain sebagainya. Dia mendengar doa kita. Yesus hidup juga menjadikan keselamatan kita, saudara-saudara, keselamatan yang pasti. Dia dapat menyelamatkan kita dengan sempurna. Firman Tuhan berkata di dalam kitab Ibrani, saudara-saudara, pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Haleluya. Ia sanggup menyelamatkan kita semua dengan sempurna. Menyelamatkan dengan sempurna. Dengan utuh. Kata sempurna di sini artinya seluruh hidup kita, keseluruhan hidup kita, kesempurnaan hidup kita, yaitu roh, jiwa dan tubuh kita diselamatkan dengan sempurna. Saudara-saudara, anugerah Tuhan bagi kita tidak tanggung-tanggung, tidak tanggung-tanggung, tetapi secara komprehensif, secara sempurna. Roh, jiwa dan tubuh kita. Dia tidak hanya menyelamatkan roh kita masuk ke dalam surga. Dia tidak hanya menyelamatkan jiwa kita, memberikan ketenangan, tetapi juga menyelamatkan tubuh kita, saudara-saudara. Segala yang kita perlukan Tuhan adakan. Firman Tuhan berkata, oleh karena Dia hidup senantiasa menjadi pengantara, menjadi pembela bagi kita di surga. Itulah Yesus Tuhan kita. Itulah Yesus. Dalam pasal yang keempat, kemudian penulis kitab Ibrani berkata, ayat yang ke-15, karena Dia hidup, saudara-saudara, Allah yang hidup. Ibrani 4 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang merasakan setiap perasaan manusia, Allah yang mengerti, mengetahui segala apa yang dirasakan oleh manusia. Kita dicobai, Yesus juga sudah melewati pencobaan. Saudara-saudara, kita digoda, Yesus juga sudah mengalami godaan dan lain sebagainya. Hanya saja perbedaannya adalah ketika Yesus dicobai, Yesus digoda, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kita akui seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Kita seringkali gagal dalam pencobaan, dalam godaan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita bersyukur dia mengerti seluruh keberadaan kita. Dia adalah imam besar yang mengerti seluruh keberadaan kita. Oleh sebab itu, dia sanggup menolong kita yang menghadapi pencobaan. Pencobaan dalam bentuk apapun juga. Dia sanggup menolong kita. Karena dia sudah alami. Dia sudah tahu semuanya. Dia tahu jalan keluar dari setiap persoalan, pencobaan, godaan yang kita hadapi. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri dia di tahta anugerahnya. Menghampiri dia dengan penuh keberanian, dengan segala kerendahan hati, dengan penuh iman, kita hampiri Tuhan di tahta anugerahnya. Untuk apa? Supaya kita menerima rahmat, mendapatkan kasih karunia, yaitu pertolongan kita pada waktunya. Saudara-saudara, rahmat dan kasih karunia dilimpahkannya kepada kita yang datang menghampiri dia. Marilah kita hampiri Tuhan senantiasa dengan segala kerendahan hati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang mengerti seluruh keberadaan kita, saudara-saudara. Kalau dia Allah yang mati, dia tidak mengerti kita. Dia tidak mengerti kita. Dia tidak mau tahu dengan kita. Tetapi karena dia adalah Allah yang hidup, dia memahami seluruh keberadaan kita. Kita lemah, kita tidak berdaya, kita mudah jatuh. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menerima rahmat, kita menemukan kasih karunia, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.